Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi dari kelas 4M. Saya akan mengenalkan alat-alat instrumentasi teknik pada mata kuliah ini. Pada ini yaitu ada 5 alat yang akan kita jelaskan mengenai alat-alat tersebut. Yang pertama yaitu ada pressure gauge. Jadi pressure gauge adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida, cair atau gas dalam sistem tertutup atau terbuka. Berikut ini adalah penjelasan lengkap tentang alat pressure gauge. Jadi definisi dan fungsinya. Pressure gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida dalam satuan tekanan seperti pound square inch, bar atau kPa. Jadi fungsi utama pressure gauge adalah untuk memantau dan mengatur tekanan dalam sistem untuk memastikan keselamatan, efisiensi, dan kinerja yang optimal. Jadi apa sih komponen utamanya? Jadi yang pertama itu ada sensor, bagian yang mendeteksi perubahan tekanan. Yang kedua ada mekanisme pengukur, bagian yang mengubah perubahan tekanan menjadi sinyal jarum atau sinyal elektronik. Yang ketiga ada display, bagian yang menampilkan hasil pengukuran tekanan seperti jarum atau layar digital. Yang keempat ada koneksi, bagian yang menghubungkan pressure gauge dengan sistem seperti flank. Jadi jenis-jenis pressure gauge. Yang pertama itu ada Bourdon tube pressure gauge. Jadi menggunakan tabung Bourdon yang melengkung untuk mengukur tekanan. Yang kedua itu ada diaphragm pressure gauge untuk menggunakan diafragma yang fleksibel untuk mengukur tekanan. Yang ketiga ada capsule pressure gauge, menggunakan kapsul yang fleksibel untuk mengukur tekanan rendah. Yang keempat digital pressure gauge, untuk menggunakan sensor elektronik untuk mengukur tekanan dan menampilkan hasil dalam bentuk digital. Yang kelima differential pressure gauge, yaitu untuk perbedaan tekanan antara dua titik dalam sistem. Jadi cara kerjanya yaitu penerimaan tekanan fluida, cair atau gas. Dulu cok, ini goyang-goyang kan yang tak jingok anak cok. Terani gila. Terus cak bicara apa? Goyang-goyang kau tadi yuk. Kau cek tekanan yaitu fluida cair atau gas masuk ke dalam pressure gauge dan mengenai sensor. Yang kedua itu ada perubahan bentuk. Jadi sensor berubah bentuk akibat tekanan fluida seperti tabung Bourdon yang melengkung. Yang ketiga pengukuran. Itu perubahan bentuk sensor diubah menjadi gerakan jarum atau sinyal elektronik. Yang keempat ada display hasil. Jadi hasil pengukuran tekanan ditampilkan pada display. Itu saja. Penerapannya, yang pertama itu industri proses. Jadi pressure gauge itu digunakan untuk mengukur tekanan dalam proses industri seperti produksi kimia atau minyak. Yang kedua ada sistem hidrolik. Pressure gauge digunakan untuk mengukur tekanan dalam sistem hidrolik. Yang ketiga sistem pneumatik atau pressure gauge digunakan untuk mengukur tekanan dalam sistem pneumatik. Yang keempat adalah medis. Pressure gauge digunakan dalam aplikasi medis seperti pengukuran tekanan darah dan juga lainnya. Yang kelima otomotif. Pressure gauge digunakan untuk mengukur tekanan ban dan sistem bahan bakar. Yang kedua adalah yaitu flow transmitter. Jadi adalah perangkat yang digunakan untuk mengukur laju aliran fluida, cair atau gas dalam sistem pipa atau saluran. Jadi berikut ini adalah penjelasan tentang flow transmitter. Jadi definisi dan fungsi. Jadi flow transmitter adalah perangkat yang mengukur laju aliran fluida dan mengirimkan sinyal output yang proporsional dengan laju aliran tersebut. Jadi fungsi utama flow transmitter adalah untuk memantau dan mengukur laju aliran fluida dalam sistem untuk memastikan efisiensi, keselamatan, dan kinerja yang optimal. Jadi apa jenis-jenis flow transmitter? Yang pertama itu ada differential pressure (DP). Flow transmitter menggunakan prinsip perbedaan tekanan untuk mengukur laju aliran. Yang kedua adalah magnetic flow transmitter. Jadi menggunakan prinsip induksi magnetik untuk mengukur laju aliran fluida konduktif. Yang ketiga adalah ultrasonic flow transmitter. Jadi menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengukur laju aliran. Yang keempat adalah Coriolis flow transmitter. Menggunakan prinsip efek Coriolis untuk mengukur laju aliran massa. Yang kelima yaitu adalah thermal flow transmitter. Menggunakan prinsip perpindahan panas untuk mengukur laju aliran. Jadi cara kerjanya, yang pertama pengukuran laju aliran. Flow transmitter mengukur laju aliran fluida menggunakan sensor yang sesuai. Yang kedua konversi sinyal. Sinyal pengukuran diubah menjadi sinyal output yang proporsional dengan laju aliran.
Yang ketiga yaitu pengiriman sinyal. Jadi sinyal output itu dikirimkan ke sistem kontrol atau monitoring untuk diproses dan dianalisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldi Saputra dengan NPM 06233 Saya akan melanjutkan hasil dari penjelasan Raffi tadi. Transfer pump adalah pompa yang digunakan untuk memindahkan fluida atau cair atau gas dari satu tempat ke tempat lain dalam sistem pipa atau saluran. Fungsi utama transfer pump adalah untuk mengatasi perbedaan tekanan atau ketinggian antara sumber dan tujuan fluida. Transfer pump digunakan dalam berbagai aplikasi seperti industri proses, sistem pengolahan air, sistem pemanasan dan pendingin, dan terakhir industri makanan dan minuman. Transfer pump dapat berupa pompa sentrifugi, pompa piston, atau pompa lainnya, tergantung pada kebutuhan dan sifat fluida yang dipindahkan. Yang keempat adalah pneumatic control valve, adalah jenis katup kontrol yang menggunakan tekanan udara atau gas untuk mengontrol aliran fluida dalam sistem. Berikut adalah penjelasan tentang pneumatic control valve. Definisi dan fungsi. Pneumatic control valve adalah katup yang menggunakan aktuator pneumatik untuk mengontrol posisi katup dan mengatur aliran fluida. Fungsi utama pneumatic control valve adalah untuk mengontrol laju aliran fluida dalam sistem dengan presisi dan akurasi yang tinggi. Komponen utamanya adalah aktuator pneumatik, bagian yang menggunakan tekanan udara atau gas untuk menggerakkan katup. Yang kedua, katup, bagian yang mengatur aliran fluida dan dalam sistem. Yang ketiga, posisi kontrol, bagian yang menentukan posisi katup dan laju aliran. Penerapan. 1. Industri proses. Pneumatic control valve digunakan dalam industri proses untuk mengontrol laju aliran fluida dalam sistem. Yang kedua, sistem pengolahan air. Pneumatic control valve digunakan dalam sistem pengolahan air untuk mengontrol laju aliran air. Yang ketiga, sistem pemanas dan pendingin. Pneumatic control valve digunakan dalam sistem pemanas dan pendingin untuk mengontrol laju aliran fluida. Dengan demikian, pneumatic control valve adalah jenis katup kontrol yang penting dalam berbagai aplikasi industri untuk mengontrol laju aliran fluida dengan presisi dan akurasi yang tinggi. Terima kasih. Yang kelima, hoist crane adalah alat angkat yang digunakan untuk mengangkat, memindahkan, dan menurunkan beban berat dalam berbagai aplikasi industri dan konstruksi. Berikut adalah penjelasan tentang hoist crane. Definisi dan fungsinya. Hoist crane adalah sistem angkat yang terdiri dari crane atau struktur penyangga dan hoist atau alat angkat. Fungsi utama hoist crane adalah untuk mengangkat dan memindahkan beban berat dengan aman dan efisien. Komponen utamanya adalah yang pertama crane, struktur penyangga yang menopang hoist dan memungkinkan pergerakan horizontal. Yang kedua, hoist adalah alat angkat yang digunakan untuk mengangkat dan menurunkan beban. Yang ketiga, kabel atau rantai, yaitu digunakan untuk mengangkat dan menurunkan beban. Penerapan. 1. Industri konstruksi. Hoist crane digunakan dalam konstruksi bangunan, jembatan, dan infrastruktur. Yang kedua, industri manufaktur. Hoist crane digunakan dalam industri manufaktur untuk mengangkat dan memindahkan bahan baku dan produk. Yang ketiga, pelabuhan dan gudang. Hoist crane digunakan dalam pelabuhan dan gudang untuk mengangkat dan memindahkan kontainer dan kargo. Dengan demikian, hoist crane adalah alat angkat yang penting dalam berbagai aplikasi industri dan konstruksi untuk mengangkat dan memindahkan beban berat dengan aman dan efisien. Terima kasih. Itu saja dari penjelasan dari kami mengenai 5 macam alat instrumentasi teknik. Terima kasih. Kami dari kelas RM mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.